Tolong kita sadari, kita catat, Ma'iyah ini milik Allah, bukan milik saya dan kita semua, dan merupakan bagian dari qadha-qadarnya Allah. Saya tidak bisa tidak meyakini itu. Artinya saya tidak mampu menyebarkan Ma'iyah. Kata Allah wa alainal balagh. Jadi alaikat dakwah wa alainal balagh. Kita itu memenuhi amanat Allah aja, nanti Allah yang menyebarkannya, Allah yang mengaplikasikannya, Allah yang melakukan mobilisasi, resonansi, transformasi atau apa. Nah, yang diomongkan 3 sahabat kita tadi itu adalah salah satu perspektif dari resonansi yang diciptakan oleh Allah pada level yang pertama, yaitu individu. Dan ini jumlahnya tidak bisa kita hitung, bentuknya bermacam-macam. Jadi ada yang konangan dalam tanda petik karena berinteraksi dengan kita langsung, ada lapisan luar yang jumlahnya mungkin 1000 kali lipat, kita tidak tahu. Dan bentuknya bermacam-macam. Artinya sanggon-gon aku neng warung ngendi wae. Ya, dimanapun, sampai di Sulawesi, sampai di Kalimantan, di Jakarta, dimanapun, saya ketemu sama seperti yang Anda omongkan itu. Apa kuwi Cina, apa kuwi wong Katolik, apa wong Buddha, tidak ada batas lagi. Mereka semua mendapatkan resonansi dari Allah tentang Ma'iyah. Meskipun Ma'iyah ini tidak akan menjadi ormas, tidak akan menjadi kelompok thariqat, tidak akan menjadi institusi apapun. Dia software, dia adalah serbuk dari Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang berisi virus-virus yang negatif bagi manusia. Jadi ini milik Allah dan saya tidak mampu untuk membuat Ma'iyah, tidak mampu. Jadi ono sing bentuke perubahan hidup. Ada yang mendasar, ada yang segmented, ada yang unsur, ya macam-macam. Ada yang tingkatnya sampai sangat fundamental perubahan hidupnya. Tidak perlu ikut Ma'iyahan, cukup mendengar beberapa kalimat yang kebetulan dia ambil dari saya di mana. Ada orang masuk Islam diizinkan pasturnya asal melalui saya. Ono kemarin yang terbaru itu ada yang menunggu juga. Ya menunggu lah kira-kira. Nah bentuknya ada yang merubah hidupnya, ada yang merubah ideologinya, ada yang macam-macam. Ono jumlah sing ketemu aku dalam mimpinya itu juga tidak terbatas. Mungkin tujuan, mungkin lagi. Buh sopo ketemu neng warung di jantung poneng di ngono kan, ora wah dinteni jenengan terus ta. Profesi itu betul wong. Dan macam-macam, dan tidak ada mimpi yang bunga-bunga tidur. Mimpinya selalu bersifat ilmu dan ya semuanya. Apa tak wuru wirid, tak ajari apa, tak jak ngumboro apa macam-macam. Tak jak ngelangi padahal dhek iso ngelangi, aku dhewe ya ora iso ngelangi, tak jak ngelangi ado banget ya iso kelakon. Apa macam-macam lah. Ono sing tak wuruki piye carane njupuk keris, carane ndelok jin, carane macam-macam lah. Ya. Nah, tapi intinya teman sekalian, intinya adalah bahwa Ma'iyah itu oleh Allah di set up untuk mengisi lubang yang tidak pernah dimasuki oleh peradaban modern, yaitu seperti yang Mas Toto katakan tadi, membangun manusianya. Jadi kalau kita cari goalnya apa, ya sederhana, goal ini pokoknya sing terlibat uripe berubah, kan itu kan? Berubah apa? Kita coba simpulkan satu persatu. Anda menjadi lebih percaya diri, Anda menjadi lebih tenang, menjadi tidak gampang metoto-metoto, menjadi lebih mudah menghikmai apa yang selama ini kita anggap negatif, misalnya udan, misalnya bangkrut, misalnya gagal, itu kita tidak memaknainya seperti kemarin lagi. Kita sudah lebih dewasa dan lebih bijaksana, kan gitu. Seperti yang terakhir peristiwa Kiai Kanjeng di Magetan itu jam 10:30 malam, listrik mati, sound mati, hujan deras, panggung melorot, genset meledos.
tapi tidak ada satu detik pun di mana kita berhenti. Begitu itu duer pet ya, udan bres, kita tetap tidak sedetik pun kita menoleh terhadap keadaan. Kita langsungkan terus sampai 3 jam, sampai jam 1 malam kita teruskan tanpa son, tanpa lampu, dan dalam keadaan hujan deras. Dan yang menurut saya kehendak takdir Allah adalah hujan itu sama sekali tidak membuat hadirin atau jamaah menjadi pulang. Mereka nantang, mereka malah meringsek maju. Dan tidak ada keajaiban Allah yang bisa kita saksikan selama ini melebihi apa yang terjadi di Ma'iyah. Misalnya sing wingi kayak ning di sing terakhir sing bletokan kabeh kae. Oh di Jombang Barat ya, di perumahan itu. Itu betul-betul bletokan sak lapangan dan lungguh ning kuno. Nek mencah lanang preman ra cetha penggaweane aku ra gumun. Ya, wis pancen bendina ya ngono kuwi gitu ya. Kuwi nek ibu-ibu karo bayine mbut beber piye beber apa tetep duduk di situ, tetap mencari ilmu, tetap mencari berkah. Itu tidak mungkin terjadi kalau bukan Allah yang menyelenggarakan. Jadi teman-teman sekalian, seluruh energi yang kau miliki pada malam hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Anda betul-betul sedang menjadi aktornya Allah dan Allah sutradaranya. Nah, ini kira-kira seperti itu satu ya, El. Nomor 2, maka kalau sekarang kita mencoba meresume Ma'iyah atau mencoba merumuskan apa tuh janjane kita iki arep piye. Berarti katakanlah metodenya adalah jane tujuannya apa tuh Ma'iyah. Nah, tujuannya apa tergantung lapisannya tadi, skalanya tadi. Ada yang skala individu, relatif semua yang tersentuh sudah ada buahnya, sudah ada aplikasinya, berubah hidupnya dan seterusnya. Kecuali orang yang memang tidak mencari kebenaran, melainkan mempertahankan kepentingan. Mas Karim menceritakan sejumlah orang atau mungkin banyak orang, kalau dikasih tulisan saya, itu mereka setuju 100%. Tapi begitu tahu saya yang nulis, mereka mundur. Karena kalau saya yang nulis, mereka menjadi merasa tidak aman. Karena saya ini tidak boleh terletak dimanapun kecuali di kursi saya sendiri. Kowe iso mbayangke aku menteri, mesti mingkerengan terus toh. Kono arep ngopo, wedi arep ngopo, kuwatir arep ngopo, raman itu. Jadi saya bikin tidak aman orang-orang yang berkepentingan. Kowe iso mbayangke aku dadi presiden, mesti revolusioner karo-karuan. Wis tak rubah entek-entekan kae, tak jak spot-spotonan mubahalah. Pokoknya kowe khianat pisan, kowe dilaknat Allah, aku khianat, aku dilaknat Allah. Ayat Quran dibuka bareng salaman. Mesti takkan yang menunggu. Jadi saya tidak akan diterima dimanapun, pada lapisan kedua terutama, di mana semua orang yang mengisi adalah orang yang berkepentingan. Oleh karena itu di kantor-kantor pemerintah selalu ada tulisan yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Sangat jelas kan? Jadi kalau Anda tidak punya pamrih, Anda tidak boleh masuk ke sana. Kalau Anda ikhlas, Anda tidak boleh masuk sana. Pengumumannya sangat jelas kok di depan pintu itu. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk, cetok banget. Dan itu malaikat yang mempelesetkan. Gitu loh. Mereka lupa bahwa itu sangat menunjukkan siapa mereka. Sehingga isinya kantor itu adalah orang-orang yang punya kepentingan, yang ikhlas, yang tanpa pamrih, yang lillahi ta'ala, dilarang masuk. Bukan hanya tidak bisa masuk, memang dilarang masuk gitu. Mungkin seneng gitu namanya aku anggar sok-sok dolan liwat ngene seneng tenan gitu tulisanku, ya Allah sangat jelas engkau memperlihatkan kenyataan di dunia ini. Oke. Nah, goalnya apa yang pertama Anda sudah alami, 3 teman tadi kita sudah ngomong. Dan itu cerita seperti itu beribu-ribu. Dan itu bukan jasa saya, bukan jasa Ma'iyah, itu adalah kehendak Allah. Ini tolong kita jaga benar. Oleh karena itu saya juga tidak merasa bahwa saya ini pantas Anda sebut kiaimu, terus kamu persaingkan sama Gusmus, terus kamu memilih ke Mbah Maimun Zubair aja, jangan ke Cak Nun dudu lulusan Al-Azhar,
ora cetha nasab ilmune sak piturute, itu sangat menggembirakan saya, sangat membahagiakan saya, sangat mengamankan saya. Saya mohon dengan sangat segera tinggalkan saya. Kan gitu loh. Tak jaluk sing wis kadung melu maiyah, tapi sebenarnya Anda punya guru yang benar, Anda kembali ke guru Anda dan jangan ke saya. Saya mohon dengan sangat. Saya tidak melarang, tapi saya mau memohon dengan sangat karena saya tidak punya otoritas untuk melarang Anda semua. Aku ramah masalah KPP. Ora masalah. Dengan apapun saja di dunia saya tidak punya masalah. Yang saya takut punya masalah adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nganti konflik karo Gusti Allah kan model kan. Wis nek karo siji kae wis ora iso apa-apa. Nek karo liyane iso bantah-banti karo iblis aku wis rada wani. Karo setan rada wani, karo nabi-nabi iso nggodha-nggodha sithik-sithik. Kanjeng Nabi Ayub. Apa nun? Ngertos WA mboten. Apa kuwi? Nah, kan itu kan. Kan nyenengke kuwi nang surga sesuk ngono kuwi. Kowe bendina mengenyai nabi-nabi Allah ngono. Nabi ning ora tau browsing. Itu kan kemesraan toh. Kemesraan. Itu. Jadi teman sekalian mari kita tentukan goalnya. Kalau malam ini Mas Karim bisa menolong, kalau Mas Karim sedang melakukan penelitian serius. Dan ternyata penelitiannya Mas Karim ini kan poinnya adalah security. Dan urusan security ini kan paling kacau sekarang. Coba, kita sedang sebagai orang yang bernegara, kita sedang menjalankan berbagai macam program nasional maupun regional lokal yang menciptakan ketidakamanan, betul enggak? Tanda-tandanya apa? Kok menciptakan ketidakamanan? Angger ono gub, pilbub, terus diperlukan ada deklarasi film pemilu damai kan gitu. Oh, jadi potensinya kira damai sehingga nganti diperloke deklarasi damai. Kan begitu, Mas. Wong mangan kan mergo ngelih. Kan gitu. Nek orang ngelih orang mangan. Kalau ada deklarasi aman berarti potensi pemilu itu adalah bikin tidak aman. Dan kita membiayai besar-besaran ketidakamanan nasional ini terus-menerus. Dan kita terlanjur keserimpet oleh tali yang kita ciptakan sendiri kan gitu. Untung kita ini tidak pemarah, kita tidak suka mengecam-ngecam orang dan mengejek-ejek orang. Meskipun ngomong baik-baik pun mereka merasa diejek juga ada. Bagian ini ya ora niat apa-apa ku. Mulane aku ingati nulis tetes karo Gusti Allah tadi tersinggung nek ngono carane. Kalau kita sakit jiwa, sakit akal, sakit mental, apa saja kita tersinggung. Kayak cah cilik ngising, ora dituduh ning ngomong ora kok aku ora ngising kok kan gitu. Lho sing nuduh kowe ngising sapa? Wong kowe dhewe sing krasa ngising, kene ming mesem kok tuduh ngece kan begitu. Nah sekarang ini orang merasa diece di mana-mana sehingga kita sangat over defensif. Kira-kira gitu Mas Helmi. Tolong, oke. Ada satu yang saya kemukakan satu yang sekitar sebulan ini. Kalau goal yang pertama adalah perbaikan hidupmu menuju manusia yang berdaulat dan bisa menyelamatkan dirimu di hadapan Allah. Kalau Anda menyelamatkan dirimu di depan Allah, berarti Anda soal manfaat sama manusia masalah gampang. Kalau Anda sudah beres sama Allah, berarti sama manusia mestinya gampang. Itu kalau level pertama. Level kedua ini agak kontroversial, agak ada dikotomi atau ada pertentangan atau perbedaan. Kita akan menguasai negara apa tidak, kita akan memberontak apa tidak, kita akan memobilisasi jamaah apa tidak. Itu pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang progresivitasnya tinggi dan terutama dari Surabaya. Tapi sekarang sudah ngopo rek mayan terus gak tahu gelut. Latihan tok ae nek opo kapan iki jerenge kapan iki. Terus pegel-pegel awak iki. Ya opo wis baterene gak tahu digawe iki nang yang kabeh gitu. Menengke, tapi sekarang sudah reda. Mereka sudah melihat kenikmatannya lebih tinggi dari itu semua. Sebab wah kuwi tak ceritani nek tak pertimbangkan Indonesia ini tetap itu akan membuat orang mungkin kagum luar biasa, mungkin buat orang stres luar biasa, membuat orang bermusuhan luar biasa kalau kita bukakan masalah yang sebenarnya dari Republik Indonesia. Maka saya
pelan-pelan sekali saya mencoba secara menyindir-nyindir tok. Mudah-mudahan Anda bisa berpikir untuk mengetahui kesimpulannya. Sebab Indonesia ini masalah kedatian sejak awal. Iso, kita sudah terlanjur menabikan seseorang sehingga kita tidak bisa lagi kritis kepada yang sudah dianggap nabi. Dan gitu kan. Jadi kan orang nggak ngerti beda ini Allah, nabi, wali, ulama, lah orang ngerti. Pokoknya angger cek seneng Tuhan kan. Gitu kan? Pokoknya kita selalu menuhankan macam-macam. Artinya kita itu potensi syiriknya tinggi sekali. Tidak karena kita berniat syirik, tapi karena kita punya kelemahan manajemen mental dan intelektual. Kan gitu. Jadi angger wis nyekel siji wis Gusti Allah kuwi. Wis ora iso dikritik sithik-sithik kan gitu kan. Mesti bener iki nek liyane mesti salah kan gitu kita sekarang. Mesake banget orang Indonesia. Mesake tenan. Makanya untung Allah menyuruhnya aiza alal kafirin. Kita selalu merasa tidak tega kepada orang-orang yang sedang melakukan kekeliruan hidup. Sedang tersesat dalam tanda petik gitu ya. Tapi kita tidak menggunakan kata tersesat. Saya minta teman-teman maknya berpuasa dari penggunaan kata-kata yang menyakiti orang. Misalnya kata kafir, kata musyrik, kata tersesat gitu ya. Tolong jangan digunakan. Gitu. Karena tidak ada orang yang tidak tersesat sebenarnya. Semua tersesat, kita juga tersesat. Nek gue ngomong dobol aku malah rapopo. Asu gancuk rapopo. Karena itu punya potensi kemesraan dan persaudaraan yang sangat tinggi asal ditempatkan dan diucapkan pada situasi budaya yang tepat kan gitu. Itu tidak bisa diterima oleh orang yang tidak ada di forum ini kan begitu. Makanya itu bahayanya saya di YouTube itu bahayanya karena bisa dijupuk dan cuit tok. Ibarat di foto selit tok. Ngomong selit salah meneh. Akhirnya diwalik teles. Padha ae teles ya selit padha ae. Nek wong Malang teles, wah teles. Jadi ya silit padha ae. Jadi kita itu tidak bisa membedakan antara adab dengan akidah. Tidak bisa membedakan antara sopan santun dengan substansi. Kan? Gitu. Begitu orang tidak sama jenis sopan santunnya dianggap melanggar substansi. Padahal kan tidak. Nah saiki di Jogja itu karo bapake oke sing ora basa. Gitu. Nek karo koncone basa. Aku ngalami urip ning Jogja wis 60 tahun, 50 tahun aku. Iki piye to bocah-bocah iki nek karo bapake malah ora basa, karo koncone sak sekolahan basa. Jadi itu sebuah semacam satu jenis perlawanan tertentu. Saya tidak mengatakan, tapi kita harus melihatnya secara bijaksana di dalam konteks bahwa itu dinamis, bahwa itu dinamika bermasyarakat, dinamika ruang publik sebenarnya, kan gitu. Sampai hari ini saya belum bisa bahasa Jogja sing ngising dadi libil, ku piye to kuwi? Huruf apa dadi apa, huruf apa dadi apa? Ayo ki aku tetep ora iso nganti saiki. Nek Malang kan gampang gari diwalik. Ya toh digari diwalik toh nek silit tilis apa meneh? Tahes. Arek kerah. Mayamul apa? Oh lumayan. Anak yo joki dadak klator nek ho dadi apa iki wah angel banget ya mending main gaple sekalian. Ngising kok libil, Agus kok patup ya to. Oh pamuk. Apa pamuk apa? Adus. Nek Agus patup. Nek Lajel. Lho aku ora salahke. Ambok kok walak-walik kata-katane, tetap orang akan paham substansinya dan kui sopan ora sopan kan tergantung makomat budayanya. Kalau di dalam persaudaraan itu semua kan batasnya menjadi lebih longgar ngono lho Jan ya. Kalau kita hitungannya subjektif seseorang, misalnya nek wong Jawa Timur, wong Jawa Tengah, ngurungke wong Jawa Timur ya penuh ketidaksopanan. Karo bapakne ra basa
Ayahku dhewe nek khotbah iki campuran cara Jawa kliru-kliru kae gitu ya. Oke, teman sekalian, itu tanggapan saya. Tapi satu hal tolong diingat, nyuwun sewu ya. Tercapai atau tidak itu milik Allah. Hidup mati milik Allah. Tercapai atau tidak milik Allah, sukses tidak milik Allah. Kita bisanya bersyukur dan bukan ilmu dan berkahnya. Tapi bahwa apa yang Allah titipkan melalui Ma'iyah ini adalah sebenarnya blueprint masa depan peradaban dunia. Ini boleh ditertawakan dan saya sangat senang kalau ditertawakan, tapi kita betul membenahi cara berpikir seluruh dunia sebenarnya. Kalau Anda lihat bagaimana ruang publik di Amerika, di Arab, di mana jangan lucu-lucu, betul-betul harus dibenahi. Misalnya salah tingkah bahasa Inggrisnya apa? Awkward. Ono salah tingkah. Ono ya. Populer enggak? Sampai ke tingkat ekspresi, komunikasi, mentalitas. Sebab saya melihat misalnya McGregor lawan Khabib. Misalnya ya, waktu perang konflik pas kan ngamuk McGregor, wah udah ngono kayak. Itu dianggap kemenangan. Padahal menurut saya itu salah tingkah wong kuwi. Kehilangan ketenangan dia. Dia sebenarnya tidak berani sama Habib. Gitu. Untuk menutupi kecil hatinya itu dia wis kaya wong nek cendik njur sombong ngono kan. Gitu kan. Jadi dia itu salah tingkah sebenarnya. Tapi semua menyimpulkan itu kemenangan komunikasi. Jadi di sana tidak mengenal pertapa, tidak mengenal tidak mengenal sepi ing pamrih, tidak mengenal menep ya. Kata menep tidak mengenal gitu. Jadi menurut saya Ma'iyah sangat banyak bisa membenahi berpikir, mentalitas, formula-formula komunikasi tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Bahwa tercapai apa tidak itu urusan Allah. Tapi kita harus mengenali bahwa ini peradaban, bukan hanya potensi ilmu, bukan hanya potensi kebudayaan, bukan hanya potensi akademis, ini potensi peradaban kemanusiaan yang ukurannya skala waktunya itu abad. Aslinya seperti itu. Jadi Anda tuh maju banget. Itu yang menyebabkan kadang-kadang Anda kurang diterima dan kue ora kerasan karo kanca ngomong apa to kuwi kan itu. Wis mulai ra kerasan melu Ma'iyah ping 3 njur delok kanca-kanca iki ngomong apa terus sing diomongke sing ora-ora ngomong ngono ya. Nah, Anda juga harus bijaksana aja njur kowe kok aja terus kowe kok tabrak aja ben wae ora apa-apa jan dhek tekan kuno dhek isih mubeng stadion baru ping 3 harus ping 23 kan gitu kan. Itu ya teman sekalian. Mudah-mudahan ini tidak untuk kita umumkan. Anda tidak usah bilang sama mereka loh, Ma'iyah itu peradaban dunia, rasa ngono kuwi. Rasa ngono kuwi itu untuk keyakinan Anda di dalam. Sama dengan lagum dinukum waliyadin itu aurat kita, gitu ya. Selama ini kan karena kita sopan sama orang, kita sebut terjemahannya adalah agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Padahal terjemahannya kan menurut saya tidak begitu. Kalau bagimu itu agama, monggo, tidak ada masalah, saya toleran. Sama dengan kamu milih istri itu, monggo, aku jane ya ora pati setuju ning ora apa-apa kuwi hakmu kan gitu kan. Termasuk Kiai Kanjeng kok milih soto sop kil ora apa-apa. Gitu ya. Wong kuwi pancen kedaulatanmu. Ning nek entuk ya aku ngilike aja kokean kan gitu kan. Ora meskipun wis terapi nang Mas Kirno ya aja nyup disikat. Di wong iki. Ya, artinya kalau menurut kamu itu agama tidak masalah, monggo. Menurut saya agama parameternya enggak memenuhi syarat itu. Agama itu yang ini. Tapi kan saya harus aiza alal kafirin. Saya tidak harus ngomong ke Anda kok. Ora apa-apa. Yang penting outputmu apik karo wong kan gitu. Perkara hidayah itu Allah yang punya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Jadi saya tidak pernah punya nafsu untuk mengislam-islamkan orang. Anda kan dulu awal-awal Ma'iyah sering nek ana daya bule kan mesti takon muslim apa bukan ngono kuwi. Lha sing ngerti muslim apa bukan iki jane mung Allah ya. Jane lho Mas. Sebab perjanjian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kan
faktanya ada di dalam hati dan pikiran dia, tidak di mulut dia. Kita kan pakai mulut aja, asal kayak sholat berarti muslim, janganlah ya orang muslim. Makanya yang ideal sebenarnya kalau jangan sampai ketahuan bahwa Anda muslim. Ketahuannya itu Anda orang baik, Anda orang penuh kasih sayang, bukan Anda muslim. Mulanya saya tidak punya kecenderungan untuk mengajak Anda untuk berpakaian sing islami dalam tanda petik. Iki doan iki sing kupulukan iki ming 5% lho iki. Lumayan nih. Seneng aku. Nah, Anda tidak taat kepada saya toh, saya putih-putih Anda tidak. Dan itu saya seneng kalau Anda tidak taat sama saya. Aku khawatir nek kowe malah ucap, "Anu bae, itu kok aku ora masalah." Tolong jangan taat kepada saya, taatlah kepada Allah.